Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang rantai pemasok. Kami sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan, yaitu di Lotemart, yaitu tempat mendistribusikan barang kepada konsumen atau juga supplier. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem informasi rantai pasok atau bisa disebut juga dengan SCIS. Nah, kita akan turun langsung ke lapangan, yaitu tuh di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Istiqo Supriyanti dengan NIM 10124053. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu rantai pasok. Rantai pasok adalah jaringan entitas yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang atau jasa dari pemasok hingga konsumen akhir. Mengapa sih sistem informasi diperlukan dalam rantai pasok? Yang pertama, kompleksitas rantai pasok modern. Yang kedua, kebutuhan akan kecepatan dan efektivitas. Yang ketiga, peningkatan visibilitas dan transparansi dalam pengelolaan stok dan distribusi. Komponen utama rantai pemasok yang pertama adalah pemasok atau supplier yang menyediakan bahan baku. Yang kedua adalah produsen atau manufaktur yang mengubah bahan baku menjadi produk. Yang keempat adalah distributor dan logistik yang mengelola penyimpanan dan pengiriman. Yang keempat adalah retailer dan konsumen akhir yang jualan dan konsumsi. Definisi sistem informasi rantai pasok. SCIS adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan semua aspek dalam rantai pasok, menghubungkan berbagai entitas dalam rantai pasok dengan aliran informasi yang real-time dan akurat. Fungsi dan manfaat SCIS. Fungsi utama SCIS yang pertama adalah pengelolaan data dan informasi. Yang kedua, pengoptimalan inventaris dan gudang. Yang ketiga, perencanaan produksi dan distribusi. Yang keempat, manajemen transportasi dan logistik. Yang kelima, pemantauan kinerja dan rantai pasok. Manfaat SCIS. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua yaitu mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akurasi data. Dan yang kelima, meminimalkan risiko dan ketidaksesuaian pasokan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jenis sistem informasi dalam rantai pasok. Jenis sistem informasi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ERP, Enterprise Resource Planning, yaitu mengelola sumber daya bisnis secara terintegrasi. Yang kedua yaitu WMS atau bisa disebut juga dengan Warehouse Management System, yaitu mengontrol stok dan pergerakan barang dalam gudang. Yang ketiga yaitu TMS atau Transportation Management System, yaitu untuk mengatur transportasi dan pengiriman barang. Yang keempat yaitu SCM atau bisa disebut juga dengan Supply Chain Management System, yaitu mengelola keseluruhan rantai pasok. Dan yang terakhir ada e-production atau e-commerce, yaitu digitalisasi proses pengadaan dan penjualan. Teknologi pendukung dalam SCIS. Yang pertama, Internet of Things atau IoT, yaitu sensor untuk pelacakan barang real time dan pemantauan kondisi produk seperti suhu dalam logistik rantai dingin. Yang kedua, Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning, yaitu prediksi permintaan dan perencanaan stok otomatis serta analisis big data untuk optimasi rantai produk. Yang ketiga, Blockchain, yaitu transparansi dalam transaksi dan jejak audit seperti keamanan data rantai pasok. Yang keempat, Cloud Computing, yaitu akses data fleksibel dan real time serta penggunaan biaya infrastruktur IT.
Contoh implementasi SCIS di perusahaan besar. Yang pertama Amazon menggunakan AI dan robotika dalam gudang untuk otomatisasi. Yang kedua Walmart menerapkan blockchain untuk transparansi dalam rantai pasok. Yang ketiga Toyota menggunakan just in time JIT untuk meminimalkan inventaris berlebih. Tantangan dalam implementasi SCIS. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Seperti perusahaan kecil mungkin sulit mengadopsi sistem ini. Yang kedua, integrasi dengan sistem yang lama. Seperti sistem lama sering tidak kompatibel dengan teknologi baru. Yang ketiga, keamanan data dan risiko serangan cyber, yaitu rantai pasok rentan terhadap kebocoran data. Yang keempat, kurangnya SDM yang kompeten, yaitu diperlukan tenaga ahli dalam data analisis dan teknologi. Tren masa depan dalam SCIS. Yang pertama, AI dan Big Data semakin dominan dalam perencanaan rantai pasok. Yang kedua, otomatisasi dan robotika dalam gudang dan transportasi. Yang ketiga, peningkatan transparansi melalui blockchain. Yang keempat, augmented reality AR untuk pengelolaan inventaris. Kesimpulannya adalah, sistem informasi rantai pemasok adalah sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok. Teknologi seperti IoT, AI, blockchain, dan cloud computing memainkan peran utama dalam SCIS. Meskipun ada tantangan, manfaat SCIS jauh lebih besar bagi perusahaan yang ingin berkembang dan bersaing dalam global. Definisi informasi.